Sobat Astika, kembali lagi di channel kesayangan kita yang paling update soal dunia manhwa. Kali ini kita lanjut kegilaan episode ke-401. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Kalian tim istri kuat atau tim Shamlang? Let's go! Melihat keterkejutan NGO Dotu, Shamlang dengan santai menjawab, "Di Pulau Hektage, aku tidak sengaja mendengar informasi ini sehingga bisa mengetahui situasi internal kuil Huyen Hong, Kiem Fuong N, ITP. Pada saat itu, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu siapa Master Teach Hong. Tetapi dialah yang membawa kuil Huyen Hong kembali ke posisi salah satu dari 6 kekuatan tertinggi." Shamlang terkejut, berbalik ke NGO Dotu dan bertanya, "Apakah Master itu hebat itu, Guru? Apakah Anda pernah bertemu dengannya?" NGO Dotu menggelengkan kepala. "Belum. Ini pertama kalinya aku meninggalkan Gunung Fudo." Shamlang langsung tertawa dalam hati, berpikir bahwa dia benar-benar hebat, seperti gadis rumahan alias wibu introvert tingkat kosmik yang jarang keluar goa. Setelah itu, Shamlang berbalik dan bertanya kepada Li Tiantu, "Senior Kiem Fuong, apakah Anda pernah bertemu Master Teach Hong?" Li Tiantu menjawab, "Tidak, sebenarnya sampai sekarang, hampir tidak ada orang di dunia ini yang pernah bertemu dengannya." Beneran, saking misteriusnya, sosok beliau ini udah kayak akun anonim yang lagi viral tapi nggak pernah face reveal. Pavilion Tian Nyai Hai sampai ngundang beliau cuma karena penasaran wujud aslinya. Tiba-tiba Shamlang penasaran bertanya, "Senior Kiem Fuong, antara Anda dan guruku, siapa yang lebih kuat?" NGO Do tuh langsung menunjuk ke arah Li Tiantu. Shamlang sangat terkejut. Tetapi setelah dipikir-pikir kembali, itu hal yang wajar. NGO Do tuh sebagian besar mengandalkan bakat garis keturunan yang menentang langit. Lagi pula, setiap hari dia selalu menyibukkan diri dengan eksperimen dan tidak memiliki waktu untuk berlatih bela diri. Shamlang kembali berkata, "Senior Kiem Fuong, seni bela diri Anda begitu tinggi dan memiliki gelar yang begitu mendominasi. Mengapa Anda begitu penakut?" Li Tiantu tidak marah, hanya menjawab dengan tenang, "Gelar Grandmaster, termasuk nama julukanku, semuanya dianugerahkan oleh orang lain." Kemudian Kiem Fuong menjelaskan lebih lanjut, 6 kekuatan tertinggi membentuk komite khusus untuk memutuskan kuota Grandmaster. Negara Viet memiliki 6 orang, negara Song memiliki 6 orang, negara NGO memiliki 5 orang. Jika kamu tidak diakui oleh mereka, seberapa tinggi pun ilmu bela dirimu, kamu selamanya tidak akan bisa disebut sebagai seorang master. Shamlang kembali penasaran, mengapa dalam eksplorasi reruntuhan kuno kali ini tidak terlihat orang-orang dari Bahngotchkin. NGO Do tuh menjawab, "Apakah kamu belum pernah mendengar kalimat ini? Kalimat apa? Tempat yang tidak ada salju tidak ada hubungannya dengan Bahngotchkin. Tempat manapun yang memiliki salju, di sanalah wilayah Bahngotchkin." Shamlang mendengar hal itu langsung terkegam-kegom dalam hati. Kalimat ini beneran keren banget. Vibe dinginnya dapat banget, mirip quotes-quotes edgy zaman sekarang. Shamlang penasaran bertanya lagi, "Jadi, apakah Bahngotchkin adalah kekuatan yang paling kuat?" NGO Do tuh menggigitkan bahu. "Belum pernah bener-bener bertarung. Siapa yang tahu mana yang terkuat? Tapi Bahngotchkin pastinya adalah kekuatan yang paling misterius." Shamlang bertanya lagi, "Lebih misterius jika dibandingkan dengan Gunung Fudo?" NGO Do tuh menjawab, "Apa yang misterius dari Gunung Fudo?" Shamlang hanya bisa terdiam kehilangan kata-kata. Di mata dunia, Gunung Fudo sudah menjadi simbol misteri dan ketakutan. Namun jika dibandingkan dengan Bahngotchkin, tampaknya masih kalah satu tingkat. Keesokan harinya, Shamlang tiba di kota Tiannam, ibu kota dari provinsi Tiannam. Saat ini, kota Tiannam dipenuhi oleh atmosfer peperangan. Gerbang kota hampir sepenuhnya ditutup. Hanya menyisakan jalur kecil untuk memeriksa orang yang keluar masuk. Di atas dinding kota, para prajurit berjaga dengan ketat, tim patroli terus bergantian melakukan penjagaan. Dari kejauhan, Shamlang bahkan melihat marsekal besar Traknyung dari provinsi Tiannam secara langsung memeriksa pertahanan. Di jalur logistik barat daya, iring-iringan kereta logistik makanan menyambung tanpa putus, semuanya diangkut menuju ke negara Nam Au berdasarkan perhitungan waktu. 100.000 pasukan besar negara Viet saat ini telah memasuki wilayah Nam O. Pertempuran besar kemungkinan besar sudah dimulai. Begitu perang pecah, provinsi Tiannam akan menjadi garis belakang terbesar bagi Nam O. Dan kota Tiannam akan menjadi benteng pertama yang menahan kobaran api perang. Saat ini, hampir 150.000 pasukan di dalam Nam O adalah milik faksi Putra Mahkota. Jelas sekali,
Kali ini, faksi putra mahkota telah bertekad untuk mempertaruhkan segalanya. Bahkan, klan keluarga Trak juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Shamlang tidak berhenti sama sekali dan terus memacu kudanya ke arah timur. Dari Nam-o ke kota Tiannam, jaraknya lebih dari 300 mil, sedangkan dari sana, kembali ke kota Huyenfu melampaui ribuan mil. Dalam waktu singkat, perang pasti belum menyebar ke tempat ini. Setelah tiba di pos peristirahatan berikutnya, mereka bertiga segera mengganti kuda dan tidak lagi naik kereta, melainkan langsung memacu kuda siang dan malam tanpa henti. Setiap menempuh 200 mil, mereka mengganti kuda baru. Jarak lebih dari 1000 mil itu ternyata berhasil mereka tempuh hanya dalam 2 hari untuk tiba di kota Huyenfu. Tepat pada saat itu, dari dalam gerbang kota muncul sepasukan tentara yang terdiri dari lebih dari 1000 orang yang sedang berbaris rapi menuju ke arah barat daya. Orang yang memimpin ternyata adalah kenalan lama, penguasa kota Lufongon. Shamlang hampir saja melupakan orang ini. Lufongon setelah melihat Shamlang sempat sedikit terkejut, namun dengan cepat mengalihkan pandangannya dan terus memimpin pasukannya berangkat. Shamlang berpikir dalam hati, jelas sekali pertempuran kali ini telah mencapai tingkat yang membalikan langit dan bumi. Bahkan, kota Huyenfu juga harus mengerahkan pasukan yang dipimpin langsung oleh penguasa kota sendiri. Negara Viet kali ini langsung mengerahkan 150.000 pasukan resmi. Jika menghitung kekuatan tidak langsung yang ikut bertempur, maka dikhawatirkan jumlahnya melebihi 250.000 orang. Klan keluarga Trak hampir ingin menguras habis seluruh kekuatan militer dari total Provinsi Tiannam untuk dibawa ke medan perang Nam-o. Shamlang sedikit mengernyitkan dahi. Ini tidak bagus. Jika Nam-o kalah bertempur, seluruh tekanan perang akan langsung runtuh ke arah kota Tiannam. Dan begitu kota Tiannam jatuh, waduh, gawat. Satu provinsi bisa langsung kena krisis pertahanan total. Faksi putra mahkota jelas-jelas sedang mempertaruhkan segalanya. Bahkan, Kiam Fuong Litian Tu juga merasa cemas dan tidak tahan untuk tidak bertanya. Meskipun Nam-o jatuh, garis pertahanan Tiannam tidak akan runtuh secepat itu, bukan? Namun Shamlang hanya terdiam tanpa berkata apa-apa. Karena mungkin baginya, hal yang paling penting saat ini bukanlah ikat-ikatan FOMO, urusan situasi perang Nam-o, melainkan menyelamatkan nyawa belahan jiwanya Kim Moklan. Mereka bertiga terus memacu kuda mereka dan akhirnya kembali ke kediaman Hao Tuok Huyenfu. Begitu melihat Shamlang, Bang Nehi dengan gembira berseru, "Tuan muda telah kembali! Tuan muda telah kembali!" Sangat cepat semua orang berkumpul, orang tua Shamlang, Taeyu Bang, orang tua mertua, Kim Mok Tong. Semua mata tertuju pada dirinya, penuh dengan harapan sekaligus kecemasan. Karena kali ini, harapan untuk menyelamatkan nyawa Maklan hampir seluruhnya diletakkan di atas pundak Shamlang. Ibu mertuanya dengan cemas bertanya kepada Shamlang, bagaimana perjalanan kali ini? Shamlang, meskipun tidak terlalu percaya diri, tetap menenangkan mereka, "Aku sudah menemukan caranya." Mendengar hal itu, semua orang langsung bersemangat. Rona suram yang membayan sekian lama berangsur-angsur sirna, digantikan oleh wajah yang penuh dengan harapan. Tidak berani menunda waktu, Shamlang langsung berlari ke kamar Kim Moklan. Lam Suong Lawie masih berjaga di sana. Melihat Shamlang kembali, dia berkata dengan suara berat, "Kamu sudah kembali. Jika terlambat beberapa hari lagi, Maklan dia." Tanpa membiarkannya menyelesaikan kalimatnya, Shamlang langsung menjawab, "Terima kasih senior atas segala upaya Anda selama ini." Mengatakan hal itu, Shamlang berlari ke sisi Maklan. Ekspresi wajahnya masih tidak bisa menyembunyikan rasa cemas. Setelah lebih dari sebulan berpisah, akhirnya dia kembali ke sisi istrinya. Antaidi saat ini berada di dalam kamar, seluruh tubuhnya menjadi sangat kurus dan raut wajahnya sangat kuyu. Setelah Shamlang pergi, tanggung jawab untuk mempertahankan hidup Maklan semuanya menumpuk di atas pundaknya. Bagi Antaidi, Maklan bukan hanya majikannya, melainkan sudah seperti putri kandungnya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Maklan saat Shamlang tidak ada, dia akan merasa bersalah seumur hidup. Shamlang berkata dengan suara berat, "Semua orang silakan keluar terlebih dahulu. Cukup aku dan guru yang berada di sini." Segera setelah itu, semua orang diam-diam meninggalkan ruangan. Berdiri menunggu di halaman luar sambil menahan napas dan berdoa. NGO Doto melihat ke arah Shamlang lalu berkata, "Buka pakaian Maklan." Shamlang melangkah maju dan menyingkap pakaian Maklan. Maklan saat ini sudah menjadi sangat kurus.
dia telah koma selama hampir 50 hari. Tubuhnya yang semula berisi karena hamil, kini telah menyusut drastis. Wajahnya pucat pasi hingga hampir tidak ada semburat darah sama sekali. NGO Dotu memeriksa sejenak, lalu berkata dengan nada berat, pernapasan dan detak jantungnya sudah sangat lemah hingga batas ekstrem, hampir tidak bisa dirasakan lagi. Tanpa ragu, NGO Dotu mengeluarkan pil Teitutin yang selama ini disimpannya dengan hati-hati. Begitu melihat benda itu, Shamlang langsung mengaktifkan penglihatan X-ray miliknya untuk mengamati dengan teliti. Itu adalah sebuah pil bulat berwarna merah seperti darah. Namun, benda ini sebenarnya bukanlah ramuan obat biasa karena lapisan luarnya dibungkus oleh sejenis zat material yang sangat khusus. NGO Dotu memegang pil tersebut di tangannya dan menyalurkan tenaga dalam. Hampir seketika, pil tersebut memancarkan cahaya merah redup sioliwala, sesuatu di dalamnya baru saja dibangunkan. NGO Dotu berkata, ini bukan parasit kuno biasa, strukturnya sangat rumit, bahkan aku pun belum bisa sepenuhnya memahaminya. Setelah itu, dia menggunakan jarum suntik untuk menembus lapisan luar pil. Dalam sekejap, cairan di dalamnya secara otomatis mengalir ke dalam jarum suntik. Ini pertama kalinya Shamlang melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa bentuk Teitutin yang sebenarnya. Di dalam hati tidak bisa menahan rasa takjub. Benar saja, benda itu adalah makhluk hidup. Cairan merah seperti darah itu persis seperti sejenis parasit mistis yang memancarkan aura tarian aneh yang membuat orang merinding. Saat ini, Maklan sedang berbaring menyamping di atas ranjang. NGO Dotu menarik napas dalam-dalam, matanya sekilas memancarkan kesedihan. Di dalam hatinya, dia diam-diam berbisik, tahun itu ayah seharusnya tidak melahirkanku. Jika tidak, ibu juga tidak akan meninggal. Saat itu, ayah tidak bisa menyelamatkan istrinya. Tetapi hari ini, anggap saja aku menggantikan beliau untuk menyelamatkan gadis tercinta di hadapanku ini. Selesai berbicara, dia langsung menusukkan jarum suntik ke tubuh Maklan. Teitutin disuntikan langsung ke dalam sumsum tulang belakangnya. Pada momen tersebut, seluruh tubuh Maklan tiba-tiba memancarkan cahaya merah menyala. Kulitnya yang putih mulus hampir menjadi transparan, dan energi merah darah yang tak retung jumlahnya mengalir liar ke seluruh tubuhnya. Temlang bisa merasakan dengan jelas pembuluh darah di dalam tubuh. Maklan Sialova terus meledak, lalu terbentuk kembali seketika itu juga. Di punggungnya tiba-tiba muncul pola-pola kuno misterius yang sangat mistis. Seperti sejenis segel kuno dari masa lampau yang sedang terbangun. Hanya dalam 3 detik yang singkat, Maklan tiba-tiba membuka mata. Sepasang mata itu bersinar terang seperti bintang. Begitu indah, hingga membuat orang menahan napas. Tidak ada yang tahu bagaimana mendeskripsikan mata Maklan saat ini. Itu adalah sepasang mata yang membawa daya tarik absolut. Begitu dalam, hingga seolah bisa melihat menembus segala hal di dunia ini. Cahaya di matanya tidak menyilaukan, melainkan sejenis kilauan yang memikat hati orang, membuat siapapun yang melihatnya tidak bisa mengalihkan pandangan. Tidak hanya matanya, seluruh tubuhnya juga mulai bertransformasi. Wanita setelah melahirkan, seberapa baik pun pemulihan tubuhnya, garis pinggangnya sulit untuk langsung kembali seperti semula dan membutuhkan waktu lama berolahraga, serta perawatan untuk pulih secara bertahap. Namun saat ini, tubuh Maklan seperti sedang dibakar oleh api merah membara, lalu direkonstruksi kembali. Setiap berkas cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Struktur tulang di seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak terus-menerus, seolah sedang memasuki fase pertumbuhan kedua. Perut yang semula sedikit kendur setelah melahirkan Breng Surangsur Menggasil. Pinggangnya sekali lagi menjadi sangat ramping hingga taraf yang mengejutkan. Kakinya yang semula memang sudah sangat jenjang dan indah, pada saat ini ternyata terus bertambah panjang. Beneran glow up. Nggak ngotak, spek badannya langsung berubah drastis melebihi model-model AI keluaran paling mutakhir zaman sekarang. Tidak hanya itu, tulang, otot, urat, jaringan saraf dan kulit, semuanya sedang mengalami pergantian total. Shamlang berdiri melihatnya hingga terpana. Bahkan NGO Dotu juga terkejut hingga kehilangan kata-kata. Guru, apa yang sebenarnya terjadi dengan semua ini? NGO Dotu berkata, aku juga tidak tahu. Bukankah kalian para pria semuanya menyukai wanita berkaki panjang? Kalau suka sih sangat suka. Hanya saja Shamlang tetap tidak bisa tenang. Di dalam hatinya, saat ini hanya bisa berteriak liar. Sayangku Maklan, jangan bertambah tinggi lagi. Jangan bertambah tinggi lagi. Jika tidak,
kamu akan segera lebih tinggi dari suamimu ini. Yang lebih penting adalah ini bukan sekadar bertambah tinggi, melainkan sebuah transformasi total dari dalam keluar. Mungkinkah ini adalah evolusi kedua darinya? Shamlang sangat syok, berbalik ke Enjiodotu dan bertanya, "Guru, sebenarnya benda apa Taitutin ini?" Enjiodotu dengan santai menjawab, "Tunggulah sampai aku memeriksa lebih banyak kitab kuno peninggalan masa lampau secara mendetail, baru kemudian aku akan memberitahumu." Shamlang membeku di tempat. Dalam hatinya merasa ini benar-benar luar biasa. Kepadatan tulang Maklan telah meningkat drastis. Otot-ototnya juga telah diperkuat hingga beberapa kali lipat. Dan terlebih lagi, lekukan tubuh Maklan justru menjadi semakin memikat. Berpikir demikian, Shamlang bertanya, "Guru, apakah perubahan garis keturunan Giaolong Naga Air ini sengaja disesuaikan dengan selera dan preferensi dari suaminya?" Enjiodotu berkata, "Jika dilihat dari sudut pandangmu, setelah bertransformasi bentuk tubuh ini memang semakin memikat. Namun, jika dinilai dari sudut pandangku, perubahan postur tubuh ini adalah agar lebih cocok untuk pertempuran." Tiba-tiba kedua mata Shamlang terbelalak lebar dengan penuh kepanikan. "Tunggu dulu. Apakah seluruh wajahnya juga ikut berubah?" "Jangan dong, Maklan sayangku, kamu sudah sangat cantik." Namun setelah melihat wajah Maklan saat ini, Shamlang langsung jatuh hati dan terpesona. "Tunggu dulu, ini terlalu cantik. Ninhan, Susu, kalian berdua minggir saja ke samping. Aku dengan ini menyatakan bahwa istriku adalah wanita tercantik nomor 1 di negara Viet." Buff nggak ngotak. Menurut kalian, apakah Shamlang bakal minder punya istri secantik dan sekuat ini? Tulis teori liar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like subscribe channel Estika Menwa dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan keseruan episode depan. Sampai jumpa!